Gimana penjualan toko bulan ini? Apakah stabil? Penjualan bulan ini menurun Pak, Kenapa bisa menurun? Saya tengok barang-barang itu masih kosong. karena ada masalah di masalah logistiknya Pak dan juga pemasarannya. Dan kalau masalah barang yang kosong itu karena stok barang kita sudah habis Pak. Tolong panggilkan manajer pemasaran sama logistik ke sini. Baik Pak. Ayo, cepat. Ini dia Pak, manajer logistik dan ini manajer pemasarannya Pak. Jadi kan ini orangnya. Tahu letak kesalahan kalian apa? Coba lihat di sana. Barang-barang semuanya kosong. Saya nggak mau tahu ya. Kalau kayak gini terus, penjualan di toko kita jadi turun. Bagaimana? Nyawa! Baik Pak, nanti kami cari solusinya Pak. Pokoknya saya tidak mau tahu ya. Besok pagi semuanya barang-barang itu udah turun semua agar penjualan masuk ke toko kita saya stabil. Dan sana lah, kerja lagi. Setelah seorang manajer logistik melakukan identifikasi untuk mengetahui penyebab masalah, maka ada beberapa penyebab masalah yang muncul dan mengakibatkan stok barang atau produk menjadi kosong di toko. Dan cara mengatasinya adalah: pertama, data barang yang tidak akurat. Ini salah satu masalah atau penyebab yang mengakibatkan stok barang menjadi kosong, karena data persediaan di kertas atau layar dengan yang terdapat di lapangan tidak sesuai. Misalnya, data produk A di layar atau kertas menunjukkan bahwa masih ada stok, padahal kondisi produk A itu sendiri di lapangan sudah tidak memiliki stok lagi. Cara seorang manajer logistik mengatasi penyebab atau masalah ini adalah dengan meminta karyawan di bidang operasional logistik menerapkan program stok opname yang dilakukan secara rutin. Stok opname ini merupakan salah satu bentuk kegiatan perhitungan persediaan stok barang sebelum dijual. Kegiatan ini memang cukup menyita waktu, karena harus memeriksa dan melakukan perhitungan barang yang ada di dalam toko secara langsung. Tetapi ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah data barang yang tidak akurat. Kedua, tidak menambah stok barang tepat waktu. Penyebab ini mungkin terjadi karena produk terjual dengan cepat dan toko kehabisan stok karena tidak menambah stok tepat pada waktunya. Maka ini dapat menyebabkan barang habis dan kosong sehingga membuat pelanggan kecewa. Nah, seorang manajer logistik harus mengatasi masalah ini dengan cara: yang pertama, manajer logistik memerintahkan kepada karyawannya untuk mulai mengamati pola kapan stok selalu habis dan memprediksi permintaan barang untuk waktu-waktu mendatang berdasarkan data yang telah dimiliki dan selalu mengamati tren pelanggan. Kemudian, semua informasi yang didapat, karyawan harus melaporkan kepada manajer logistik agar manajer logistik dapat memperkirakan akan memesan stok produk sehingga tidak terjadi kekosongan. Ketiga, modal kerja tidak cukup. Ini merupakan penyebab yang sering terjadi di berbagai toko, sehingga mengakibatkan manajer logistik tidak dapat memesan produk karena dana tidak mencukupi dan menimbulkan masalah. Cara seorang manajer logistik mengatasi masalah ini adalah dengan segera mencairkan invoice, yaitu berupa dokumen penagihan yang dikeluarkan toko kepada pembeli yang menunjukkan jumlah dan biaya yang harus dibayarkan setelah membeli sesuatu. Kemudian, pastikan telah membuat perjanjian kerjasama tentang mekanisme pembayaran invoice ini sendiri, serta bagaimana prosedurnya jika pelanggan terlambat melakukan pembayaran. Nah, dari invoice ini, maka diperoleh dana untuk membeli stok produk yang kosong. Setelah manajer pemasaran mengidentifikasi masalah yang ada di toko, maka ditemukan beberapa masalah yang muncul, sehingga pemasaran menjadi terhambat dan mengakibatkan penurunan omset toko. Masalah tersebut yaitu: pertama, masalah perencanaan strategi pemasaran tidak matang.
Perencanaan strategi pemasaran tidak diperhatikan dengan baik oleh manajer pemasaran. Manajer pemasaran melakukan distribusi pemasaran produk miliknya tidak berdasarkan aspek-aspek pemasaran tertentu dan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Strategi pemasaran tidak dibuat secara matang, sehingga menimbulkan pemasaran tidak diorientasikan kepada pelanggan dan membuat produk tersebut tidak laku dijual di pasaran. Cara mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melaksanakan perencanaan pemasaran dengan matang. Sebelum manajer pemasaran memasarkan suatu produk, maka diperlukan suatu perencanaan yang jelas dan matang, agar tidak terjadi kendala yang menyebabkan kerugian di dalam penjualan suatu produk ataupun akibat yang bersifat negatif lainnya, seperti rendahnya omset pembelian oleh konsumen. Untuk mempertajam fokus dari rencana pemasaran, seorang manajer pemasaran pada toko tersebut harus mengenal pasar dengan sempurna. Untuk melaksanakan hal itu, di dalam perencanaan pemasaran diperlukan berbagai langkah yang harus dilaksanakan, yaitu antara lain yang pertama, penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Manajer pemasaran harus melakukan penelitian atau riset pasar sebelum memulai menentukan barang yang akan dijual di toko. Riset pasar haruslah diarahkan kepada aspek atau kebutuhan konsumen. Aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan riset, yaitu antara lain berapa usia konsumen, kemudian jenis kelamin, pria atau wanita, kemudian apa yang menjadi pilihan mereka dalam membeli, kemudian produk, jasa-jasa pelayanan dan manfaat apa yang mereka beli dari produk tadi, kemudian bagaimana pola beli konsumen, bagaimana cara menarik konsumen, yaitu promosi ataupun iklan, dan cara memperoleh lebih banyak pelanggan. Selain itu, memilih pasar sasaran khusus juga perlu dilakukan. Setelah manajer pemasaran toko mengetahui mengenai sesuatu hal tentang produk yang diinginkan oleh konsumen, maka langkah yang harus diambil oleh seorang manajer pemasaran selanjutnya adalah memilih pasar sasaran khusus. Ada 3 jenis pasar sasaran khusus, yaitu yang pertama pasar individual atau individual market, yang kedua pasar khusus atau niche market, kemudian yang ketiga segmentasi pasar atau market segmentation. Sedangkan untuk usaha toko ini sendiri, untuk memperbaiki penjualan, manajer pemasaran memilih menggunakan jenis pasar sasaran individual market dan niche market atau pasar khusus. Selanjutnya, pemilihan strategi pemasaran juga perlu dilakukan untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di dalam pemasaran toko tersebut. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah paduan dari kinerja manajer pemasaran dengan hasil pengujian dan penelitian pasar sebelumnya dalam mengembangkan keberhasilan strategi pemasaran. Untuk menarik para konsumen bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu PROD, produk, price, pledge, dan promotion. Masalah yang kedua yaitu relasi toko yang sedikit. Relasi toko yang sedikit membuat toko menjadi tidak terlalu dikenal oleh konsumen, sehingga mengakibatkan angka penjualan di toko menjadi menurun dan tidak stabil. Hal ini memicu terjadinya penurunan omset pada toko tersebut. Sedangkan cara mengatasi masalah tersebut, manajer pemasaran harus menjalin relasi kerja yang lebih luas, sehingga diharapkan toko menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Selain itu, promosi pun harus lebih gencar dilakukan, baik secara langsung dengan memberikan brosur kepada masyarakat sekitar atau melalui media sosial seperti menggunakan media Facebook, Instagram, dan lainnya. Kemudian masalah ketiga yang muncul di dalam toko tersebut di bagian pemasarannya, yaitu kekurangan informasi yang akurat dan up-to-date mengenai tren pelanggan saat ini. Cara mengatasi masalah tersebut, yaitu seorang manajer pemasaran haruslah mengenal tentang teknologi informasi yang berkembang dengan menggunakan sarana media elektronik seperti internet,
manajer pemasaran dapat mengetahui tentang keadaan pasar saat ini, sehingga toko tidak ketinggalan informasi mengenai kebutuhan produk yang dibutuhkan pelanggan pada saat ini. Contohnya, pada saat ini sedang terjadi penyebaran virus COVID. Nah, untuk itu akan lebih baik jika di toko tersebut lebih banyak dijual masker dan hand sanitizer, karena kedua barang tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.